Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hestina Putasari. Saya dari Universitas Indonesia Maju, jurusan Kesehatan Masyarakat. Pada media informasi sosial media kali ini, saya akan memberikan materi atau penjelasan mengenai kesehatan global, juga salah satu contoh isu kesehatan global di Indonesia yang pernah terjadi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian atau definisi tentang kesehatan global. Menurut KPMG, Buenos Aires dan Emerson, Juni 2009 mengatakan bahwa kesehatan global ini didefinisikan sebagai bidang studi, penelitian, dan praktik yang mengutamakan perbaikan kesehatan dan pemerataan kesehatan untuk semua orang di dunia. Jadi, kesehatan global ini kita bisa mengartikan adalah suatu bahasan mengenai kesehatan atau mempunyai tujuan untuk memperbaiki kesehatan dan pemerataan kesehatan untuk semua orang di dunia, bisa melalui bidang studi, penelitian, maupun praktik. Yang bertujuan tadi untuk memperbaiki kesehatan juga pemerataan semua orang di seluruh dunia. Oke. Di sini ada beberapa penjelasan untuk penjabaran mengenai kesehatan global. Yang pertama adalah kesehatan global lebih berfokus pada perbaikan kesehatan seluruh dunia, pengurangan kesenjangan, dan perlindungan terhadap ancaman global yang tidak memandang batas negara. Jadi, di sini kesehatan global ini dia lebih fokus untuk perbaikan kesehatan seluruh dunia seperti definisinya tadi. Terus juga mengurangi kesenjangan, juga melindungi ancaman global atau beberapa ancaman yang akan terjadi beberapa tahun ke depan untuk seluruh dunia yang tidak pernah memandang batas negara. Seperti contohnya yang sudah pernah terjadi kemarin adalah COVID-19, ancaman global pada bidang kesehatan yang benar-benar seluruh negara kena ya, kayaknya yang awalnya dari Cina sampai ke Indonesia juga. Bahkan sampai ke luar negeri kemana-mana ya, corona kemarin. Terus yang kedua adalah kesehatan global ini adalah upaya perbaikan dan peningkatan derajat kesehatan yang harus berfokus pada pemerataan kesempatan, sumber daya, pendidikan, dan akses program kesehatan. Jadi, kesehatan global ini berupaya untuk memperbaiki juga meningkatkan derajat kesehatan yang berfokus sama pemerataan kesempatan, terus sumber daya, pendidikan, sama akses program kesehatan itu sendiri. Lalu yang ketiga, organisasi global seperti PBB, WHO, Bank Dunia, dan UNICEF mampu mengubah perspektif global dan mengembangkan upaya kesehatan masyarakat. Jadi, organisasi kayak organisasi global atau organisasi seluruh dunia yang seperti PBB, ada WHO, dan juga Bank Dunia, serta UNICEF itu bisa atau mampu mengubah nih perspektif atau pikiran kita satu dunia, satu global, terus juga kita bisa mengembangkan upaya kesehatan masyarakat. Hanya itu kenapa dibuat organisasi global atau organisasi seluruh dunia. Itu salah satu tujuannya juga untuk mengubah perspektif dunia atau global dan mengembangkan upaya kesehatan masyarakat itu sendiri. Yang keempat, organisasi non-pemerintah banyak yang berkonsentrasi pada berbagai isu kesehatan dalam spektrum luas. Jadi organisasi non-pemerintah kesehatan global ini juga banyak yang fokus sama berbagai isu kesehatan dalam spektrum luas. Jadi bukan cuma dalam lingkup kecil, tapi juga lingkup yang luas. Oke. Kita kan sebagai tenaga kesehatan masyarakat, apa sih peran kita dalam kesehatan global itu sendiri? Oke, yang pertama ada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Jadi untuk
peran kesehatan masyarakat ini dalam kesehatan global, kita harus bisa untuk ikut dalam pencegahan penyakit, juga mempromosikan kesehatan. Jadi sebisa mungkin kita mencegah suatu penyakit atau suatu wabah terjadi pada masyarakat dengan melakukan itu bisa dengan promosi kesehatan, untuk kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa penting atau wajibnya kita mengetahui hal-hal yang mencegah suatu penyakit bisa terjadi. Yang kedua adalah pendidikan kesehatan global. Terus bagi tenaga kesehatan masyarakat bisa memberikan pendidikan kesehatan global bagi masyarakat luas agar lebih paham beberapa penyakit atau isu-isu yang terjadi untuk kesehatan global ke depannya. Terus yang ketiga, ada advokasi dan kebijakan publik. Advokasi dan kebijakan publik maksudnya adalah kan peran kesehatan masyarakat dalam kesehatan global, kita bisa ikut serta dalam kebijakan publik kesehatan masyarakat dalam lingkup kesehatan global. Lalu yang keempat adalah pengendalian wabah dan penyakit menular. Nah ini kita sebagai kesehatan masyarakat berperan penting dalam kesehatan global untuk mengendalikan wabah dan penyakit menular agar tidak makin meluas. Yang sudah kemarin terjadi ya pada COVID-19, virus COVID-19 yang benar-benar jadi suatu wabah juga dan suatu penyakit menular yang lumayan mengerikan. Di situ peran kita sebagai kesehatan masyarakat atau peran kita sebagai tenaga kesehatan sangat berperan penting dalam kesehatan global. Terus yang kelima adalah pengawasan dan evaluasi. Kita sebagai kesehatan masyarakat sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu harus atau wajib mengawasi juga mengevaluasi. Seperti beberapa kasus kesehatan yang sudah ada di Indonesia, Satgas Kesdas, kita harus tahu nih atau mengawasi naik atau turunnya suatu wabah atau suatu penyakit yang ada di negara kita atau yang ada di pada kesehatan yang ada pada global atau dunia. Kita harus mengawasi dan evaluasi apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Terus yang keenam, respon terhadap bencana krisis kesehatan. Kita sebagai kesehatan masyarakat dan kesehatan global ini berperan penting juga untuk merespon bencana alam yang terjadi dan juga krisis kesehatan yang akan terjadi pada masyarakat satu dunia. Gitu. Terus yang ketujuh adalah penelitian kesehatan global. Kita sebagai kesehatan masyarakat sudah pasti akan mengikuti penelitian kesehatan global dalam bentuk apapun. Terus yang ke-8 yang terakhir adalah kerjasama internasional. Seperti tadi sudah ada beberapa organisasi kesehatan global atau organisasi dunia yang berperan penting dalam kesehatan global. Oke. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah media informasi mengenai bahasan peran Indonesia terhadap isu kesehatan global melalui Forum Foreign Policy and Global Health atau bisa disingkat sebagai FPGH dalam Global Health Governance atau GHG pada tahun 2006 sampai 2018. Sumber jurnalnya sendiri dilihat sama teman-teman. Oke. Yang pertama, kesehatan sering kali dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi atau private. Namun, kesehatan sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Meskipun kesehatan itu sendiri terkait erat dengan kondisi kesehatan individu secara internal, tapi mempunyai efek secara sosial yang tidak bisa terhindarkan. Artinya adalah, memang kesehatan itu permasalahan yang bersifat, bukan kita nggak bisa bilang kalau kesehatan itu ya, gue ini yang sehat, aku ini yang sehat. Sehat atau enggaknya itu ya gue ini, aku ini, gitu. Enggak, karena sebenarnya punya efek secara sosial atau efek yang meluas yang kita hindarin kayak kemarin nih contohnya COVID-19 di mana penyakit itu kan menular ya, jadi mau tidak mau yang tadinya kesehatan ini bersifatnya pribadi private, tapi karena
kesehatan itu mempunyai hubungan erat sama hubungannya secara luas gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak sehat tetap ya penyakit tertentu itu sebenarnya juga mempengaruhi efek secara sosial. Efeknya itu macam-macam yang nggak bisa kita hindari. Bisa jadi kita yang menularkan kepada orang lain atau banyak lah pokoknya ya. Terus efek tersebut bahkan dapat melintas batas negara yang pada akhirnya menjadi sebuah fenomena global. Masalah kesehatan tidak hanya menimpa individu, namun masalah kesehatan juga menyangkut dan berimbas kepada kepentingan masyarakat. Gitu kan? Kayak sekali lagi contohnya adalah Corona 19. Kalau misalkan efek kesehatan itu bisa melalui batas negara. Sudah dibuktikan pada tahun 2020 bahwa efek kesehatan atau penyakit corona melewati batas negara yang tadinya cuma di Cina, bisa ke Indonesia, bisa ke Malaysia, ke Korea, bahkan ke beberapa negara yang di Eropa. Dan menjadi fenomena global. Jadi bukan cuma menimpa individu, tapi udah meluas. Kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama adalah kondisi kesehatan global. Pada jurnal, pembahasan pertamanya adalah kondisi kesehatan global. Globalisasi membawa berbagai perubahan, salah satunya mengenai isu-isu baru yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satu isu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah kesehatan yang sebelumnya merupakan sebuah isu yang kurang bahkan tidak mendapat perhatian khusus. Namun saat ini isu kesehatan semakin berkembang pesat dan menjadi salah satu perhatian utama bagi negara. Globalisasi itu sendiri memiliki peran dalam mendorong penyebaran berbagai penyakit seperti penyakit flu burung, HIV atau AIDS. Oleh karena itu penting bagi sebuah negara untuk memperhatikan masalah kesehatan karena ancaman kesehatan sangatlah menentukan stabilitas sebuah negara. Jadi era globalisasi ini membawa banyak perubahan. Salah satunya mengenai isu kesehatan nih. Ya sekarang tuh isu-isunya jadi perhatian bersama atau perhatian seluruh dunia. Kenapa? Karena ancaman kesehatan itu sangat menentukan stabilitas suatu negara. Lalu yang kedua, pada jurnal membahas tentang Forum Foreign Policy and Global Health atau FPGH. Inisiatif Menteri Luar Negeri negara penggerak FPGH dalam mengatasi isu kesehatan global yang dibagi menjadi 3 agenda pokok. Di sini 3 agenda pokoknya ada kapasitas terhadap jaminan kesehatan global, menghadapi ancaman terhadap jaminan kesehatan global, dan menjadikan globalisasi bekerja untuk semua isu. Nah, inisiatif ini tuh sebenarnya berfungsi dan sangat berfungsi untuk memperkuat komitmen bersama atau isu kesehatan global, dan peluncuran inisiatif ini juga ditunjukkan sebagai upaya untuk mensinergikan kebijakan politik luar negeri dengan isu kesehatan global dan nasional. Lalu juga menunjukkan peningkatan kerjasama kesehatan global yang sifatnya komplementer dan menjanjikan. Jadi ada 3 agenda pokoknya pada Forum Foreign Policy and Global Health. Yang pertama tadi kapasitas terhadap jaminan kesehatan global. Setelah dibahas kapasitasnya terhadap jaminan kesehatan global seperti apa. Lalu bagaimana cara menghadapi ancaman terhadap jaminan kesehatan global. Apa yang harus dilakukan bila ancaman-ancamannya akan terjadi beberapa tahun ke depan. Lalu menjadikan globalisasi bekerja untuk semua isu. Jadi seperti yang tadi kondisi globalisasi ini membawa berbagai perubahan. Jadi kita bisa menjadikan globalisasi bekerja untuk semua isu. Jadi bukan hanya beberapa, tapi semua isu akan dibahas pada FPGH, pada agenda pokoknya. Lalu yang dibahas dalam jurnal itu apa sih peran Indonesia melalui sidang WHA atau World Health Assembly ke-60 pada tahun itu. Nah, melalui sidang WHA ini untuk mengesahkan resolusi pandemik influenza preparedness atau yang mendorong dunia internasional untuk membangun
mekanisme sharing sampel yang transparan dan adil, serta memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang. Nah, dengan pengesahan resolusi ini, di masa yang akan datang diharapkan dapat terjamin bahwa kerjasama sharing sampel virus ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara-negara yang berkembang serta dihormatinya. Jadi bisa memberikan sumbangan besar terhadap upaya global menangani ancaman pandemi. Lalu keberhasilan Indonesia memuluskan pengesahan resolusi kesehatan global pada sidang Majelis Umum PBB tahun 2013. Nah, ini tadi kan kita udah tahu beberapa organisasi dunia yang berperan penting dalam kesehatan global, salah satunya adalah PBB. Nah, tahun 2013 ini Indonesia berhasil memuluskan pengesahan dan resolusi kesehatan global. Indonesia dan seluruh anggota PBB telah terlibat negosiasi dalam selama sebulan, dan akhirnya Indonesia berhasil mencapai konsensus atas rancangan resolusi Majelis Umum PBB untuk mata agenda Global Health and Foreign Policy. Jadi rancangan resolusi yang mengangkat tema Partnerships for Global Health. Okay. Di berdasarkan jurnal yang sudah saya cari itu, Indonesia itu berperan aktif dalam menanggapi isu kesehatan global, terutama melalui forum tadi, forum FPGH. Jadi Indonesia berhasil juga bersama negara-negara anggota WHO menyepakati resolusi tadi dan mengadopsinya. WHO sepakat bahwa kerangka ini adalah tonggak bersejarah di bidang kesehatan publik yang meletakkan fondasi untuk kesiapan pandemi yang lebih terkoordinir, komprehensif, dan setara yang mengarah pada dunia yang lebih sehat dan aman. Resolusi ini sebagai salah satu contoh konkret dan positif dari solidaritas global untuk kesehatan publik serta eratnya hubungan kebijakan kesehatan publik global dan kebijakan luar negeri. Jadi saat ini Indonesia sendiri sangat berperan aktif dalam menanggapi isu-isu kesehatan global atau isu-isu kesehatan yang ada di seluruh dunia. Kan pada tahun tersebut, seperti yang tadi di sini ya, Indonesia berhasil mencapai konsensus atas rancangan resolusi Majelis Umum PBB. Indonesia sudah berhasil memuluskan pengesahan resolusi kesehatan global pada tahun 2013. Dan untuk saat ini juga, Indonesia masih berperan aktif dalam kesehatan global atau makin berperan aktif untuk menanggapi beberapa isu-isu yang ada pada kesehatan tersebut. Terima kasih. Cuma hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesehatan global atau materi topik kesehatan global ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan atau menambah informasi teman-teman yang menonton video ini melalui media informasi sosial media yang saya upload ke YouTube. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi yang menonton video ini. Terima kasih banyak. Sudah pasti presentasi saya ini banyak kurangnya, namun semoga masih bisa diterima baik oleh para pembaca, pendengar, ataupun yang sudah melihat video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.